Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara. Saya di sini ingin menjelaskan bab 2, peran staf perawat lansia, etika profesi. 1. Etika profesi staf perawat lansia. Yang pertama, mempertimbangkan terhadap privasi. Kulit pengguna akan terlihat saat mandi dan ekspresi penting bagi staf perawat lansia untuk memperhatikan privasi agar pengguna tidak merasa malu. 2. Menjaga kerahasiaan. Staf perawat lansia harus mengetahui informasi tentang pengguna agar dapat menyediakan perawatan lansia yang tepat kepada pengguna. Namun staf perawat lansia tidak diperkenankan untuk membicarakan dengan orang lain tentang informasi pribadi pengguna seperti usia, alamat, riwayat kesehatan, dan lain-lain tanpa izin. Staf perawat lansia tidak boleh mengirim informasi tentang pengguna di internet atau media sosial dan sejenisnya tanpa izin pengguna. 3. Larangan pembatasan fisik. Pembatasan fisik adalah tindakan merampas kebebasan pengguna. Dampak negatif pembatasan fisik memberikan dampak untuk seperti menurunkan kemampuan fisik dan memperburuk dimensia pengguna. 4. Kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia pengguna. Sejenis kekerasan yang pertama adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, pengabaian perawatan lansia, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual. 2. Kerjasama dengan berbagai profesi lainnya. Yang pertama, pendekatan tim berbagi tentang profesi selain staf perawat lansia juga terlibat dengan pengguna selaku tim dengan memanfaatkan keahliannya masing-masing. 2. Peran dan fungsi profesi lainnya. Yang pertama ada dokter, yang kedua ada perawat. Tenaga profesi yang melakukan tindakan medis. Tindakan medis adalah yang dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian medis. Pada prinsipnya, staf perawat lansia tidak dapat melakukan tindakan medis. Dokter dan perawat adalah tenaga profesional yang melakukan tindakan medis, tindakan profesional yang melakukan rehabilitasi, terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi wicara adalah tenaga profesi yang bertugas melatih pemulihan fungsi seseorang dan tugas lainnya. Tenaga profesi terkait makanan, ada pengguna yang harus dipertimbangkan untuk makanan, kalori, dan hal-hal lainnya. Penyakit yang diderita. Ahli gizi terdapat merupakan tenaga profesional di bidang makanan. Tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan, spesialis dukungan perawat lansia dan kerja sosial, menyusun rencana dukungan selaku tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan agar dapat pengguna memanfaatkan layanan kesejahteraan 3. Layanan perawat lansia.
garis besar perawat lansia ada berbagai layanan perawat. Yang pertama ada layanan kunjungan, menyediakan layanan kepada pengguna dengan berkunjung ke rumah pengguna. Selain salah satu jenis perawatan lansia, kunjungan adalah home health service, layanan ambulatori, menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitas perawatan lansia pada siang hari. Salah satu jenis layanannya lansia ambulatori atau day service. Layanan inap, menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitasi keperawatan lansia. Salah satu jenis layanannya adalah fasilitas kesejahteraan perawatan lansia, panti wereda, perawatan khusus. Proses perawatan lansia, staf perawat lansia melakukan perawatan lansia sesuai dengan rencana dengan mengupayakan dukungan memandirian penggunaan dalam proses perawat lansia untuk tiap-tiap pengguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.